Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiati, mengajar di SD Negeri Kosambi 01. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa PPG dan Jakarta 2 kategori 1 di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di kelas 5. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Ya. Alhamdulillah, kalian pada sehat semua hari ini? Sudah pada makan, sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita pelajaran dimulai, mari kita kondisikan kelas dulu ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar. Lunggul-lunggulung tangan digulung. Ular melingkar di atas pagar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Ya, sekarang ketua kelasnya mana? Sekarang kita pimpin doa dulu ya ketua kelas. Siap doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran, sekarang Ibu mau absen. Mulai langsung. Ya, sebelum pelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu. Ya, hari ini ada yang tidak hadir? Anjani, Anissa, Ajalea, Cahaya,
Kristen Dio? Ya, kemana Kristen Dio? Oh, sakit. Ya, kita doakan ya biar teman kita sehat, bisa sekolah kembali. Jaki? Fatin? Ya, ya unik. Ya, hadir semua ya. Ada yang tidak hadir, nanti kita doakan biar cepat sehat. Nah, sebelum pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, menyanyikan Indonesia Raya, anak-anak dipersilakan berdiri. Ikutin musik ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan duduk kembali. Nah, keadaan cuaca di hari ini gimana? Mendung atau cerah? Mendung. Nah, pernah main hujan-hujanan? Apa yang kalian rasakan ketika main hujan? Senang. Senang tidak? Ya, senang ya main hujan-hujanan, tapi nanti efeknya, dampaknya kalian akan sakit. Sakit apa? Bisa flu. Ya, turun. Mengapa hujan dapat turun ke bumi? Kenapa? Kenapa hujan bisa turun ke bumi? Karena adanya siklus air. Ya, nanti kita akan membahas tentang siklus air, yaitu terjadinya hujan. Sebelumnya, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, pembelajaran yang akan kita pelajari. Ya, peserta didik mampu memahami urutan siklus air. Jadi kamu nanti mampu memahami apa itu siklus air. Nah, terus peserta didik yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi urutan siklus air. Nah, siklus air itu ada urutannya, ada berapa tahap, ada urutannya. Nah, nanti kamu mengidentifikasinya. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis tindakan manusia yang berdampak positif dan negatif terhadap kelangsungan siklus air di bumi. Nah, yang keempat adalah peserta didik mampu menggambar urutan siklus air secara urut. Nanti anak-anak itu menggambar siklus air secara urut. Marilah kita saksikan video dari pembelajaran kita hari ini. Disimak ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia. Video kali ini akan membahas materi kipas kelas 5 bab 4 topik B yang berjudul Mengapa Permukaan Bumi Berubah-ubah. Ayo simak sampai habis ya. Seiring dengan berjalannya waktu, bentuk permukaan bumi tidak selalu sama.
bagaimana kondisi permukaan bumi ini dapat berubah dari waktu ke waktu. Bumi selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh peristiwa alam dan juga aktivitas manusia. Perubahan bumi akibat peristiwa alam tentu tidak dapat dicegah, tetapi perubahan yang disebabkan ulah atau aktivitas manusia tentu dapat dicegah. Salah satu perubahan yang terjadi dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah perubahan cuaca. Perubahan cuaca di bumi, cuaca adalah keadaan udara di atmosfer di waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan terus berubah. Cuaca memang merupakan suatu kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah. Namun perlu diketahui bahwa keadaan udara di suatu daerah atau wilayah tidak akan bertahan dalam waktu yang lama. Karena itu cuaca bisa berubah dan berganti dengan cepat yang disebut dengan perubahan cuaca. Fakta yang mempengaruhi perubahan cuaca antara lain sinar matahari yang mengenai belahan bumi, suhu atau temperatur di wilayah tertentu, kelembaban udara, tekanan udara, angin, dan curah hujan. Hujan adalah salah satu peristiwa alam yang jadi bagian dari rangkaian siklus air. Siklus air adalah sebuah proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. Ayo perhatikan dengan seksama dan baga atau alur siklus air pada beberapa slide berikut ini. 1. Evaporasi air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini sering disebut sebagai evaporasi. Pada proses ini terjadi perubahan zat air dari badan air menjadi zat gas yang berkumpul di bagian atmosfer bumi. Ada juga bentuk evaporasi lainnya yang terjadi pada tumbuhan atau yang biasa disebut dengan transpirasi. Apa itu? Sebagai informasi, proses transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Dua kondensasi uap air yang berasal dari proses evaporasi dan transpirasi berubah menjadi awan dan akan berada di tempat tinggi karena terbawa angin. Awan akan mengalami pembentukan yang membentuk titik-titik air yang akan berubah menjadi awan. 3. Presipitasi. Proses presipitasi merupakan lanjutan dari kondensasi. Tahap ini merupakan proses turunnya air dari awan menuju bumi. Istilah ini mungkin terdengar asing di telinga. Sebutan lain dari presipitasi adalah hujan, yakni proses saat titik-titik air jatuh ke bumi. Presipitasi ini dapat terjadi akibat pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. 4. Infiltrasi. Proses terakhir yang terjadi dalam siklus air adalah proses infiltrasi. Tahap ini sering juga disebut dengan penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke permukaan bumi. Air hujan itu akan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudra. Selain itu, air yang turun ke bumi lewat proses presipitasi ini juga akan terserap ke tanah, bahkan juga diserap oleh tumbuhan. Tanah yang tidak bisa menyerap air dengan baik bisa memicu terjadinya bencana alam seperti banjir, erosi, hingga tanah longsor. Manfaat siklus air bagi kehidupan: menjaga ketersediaan air, mendistribusikan air ke seluruh permukaan bumi, memindahkan berbagai mineral dan nutrisi, mengatur pola cuaca dan iklim, membersihkan permukaan bumi, mendinginkan bumi. Untuk mengetahui kemampuan kamu akan materi ini, ayo berlatih. Ya, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran tentang apa? Siklus air. Bagaimana proses terjadinya siklus air? Pertama-tama ada? Air yang di laut menguap. Ya, menguap. Ya, karena penguap. Apa disebutnya apa? Dengan apa? Evaporasi. Ya, sekarang Ibu akan contohkan ya, mendemonstrasikan. Nah, ini adalah. Nah, ini contohnya. Ya. Siapa yang bisa menjelaskan? Coba jangan salah satu terjadinya siklus Terjadinya siklus air
diawali dengan penguapan atau evaporasi dan dilanjutkan dengan kondensasi, lalu menjadi presipitasi dan terjadinya titik-titik hujan. Ya, tepuk tangan untuk Jaki. Ya. Ya, jadi di sini terjadinya siklus air adalah penguapan air. Penguapan air apa aja yang ada di bumi? Dari penguapan air apa aja? Air laut, air apa lagi? Air sungai, terus danau, apa lagi? Nah, ketika panas matahari, udaranya cerah ya, matahari. Nah, dia akan menguap oleh panasnya matahari. Disebut apa dengan penguapan itu? Evaporasi. Ya. Setelah terjadi penguapan, dia akan menjadi apa? Ya, pengembunan menjadi awan. Apa namanya? Kondensasi. Nah, setelah jadinya kondensasi, bentuk awan di titik air, nah dia akan berubah menjadi apa? Awan hitam yang disebut dengan presipitasi. Itu apa? Terjadinya hujan. Ya, terjadinya titik-titik hujan. Nah, begitu terus menerus. Nanti panas lagi matahari. Nah, setelah itu nanti akan terbentuk lagi awan gelap, terjadi lagi hujan. Itu dinamakan dengan siklus air. Nah, air itu dibutuhkan juga untuk apa? Makhluk hidup, tumbuhan, hewan, manusia juga membutuhkan air. Ya, coba sekarang kita orang jelaskan terjadinya siklus air. Terjadinya siklus air diawali dengan penguapan air karena terkena sinar matahari yang disebut evaporasi. Air itu akan mengubah menjadi awan atau terjadi pengembunan yang disebut kondensasi. Dari kondensasi itu akan terjadi presipitasi, di mana awan putih akan menjadi awan hitam. Setelah itu akan turun titik-titik hujan Yang disebut dengan apa? yang disebut dengan presipitasi. Disebut apa? Presipitasi. Ya, presipitasi. Air hujan itu akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan dan akan masuk ke danau yang disebut infiltrasi. Iya. Jadi air hujan yang tidak terserap yang tidak terserap akan mengalir ke danau, ke laut dan ke sungai. Tetapi kalau air hujan yang terserap, dia akan menjadi air tanah. Dia akan mengendap ke dalam tanah. Ya, ini adalah demonstrasi tentang siklus air. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah paham semua kah? Sudah mengerti? Ya, sekarang kalian akan mengerjakan LKPD. Ya, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD per kelompok, nanti kalian kerjakan ya. Di situ ada perintahnya, misalnya disuruh menggambar dan menjawab. Jadi gini, siswa yang menggambar, misalnya yang satu menggambar, terus yang lain menjawab LKPD. Ya, silakan. Enggak nanti. Ya. Ya. Perhatikan dalam mengerjakan LKPD, kamu baca petunjuknya dulu ya. Petunjuknya di lembar LKPD ini kamu disuruh apa? Di sini adalah setelah kalian mengetahui anggota kelompok masing-masing. Nah, ditulis dulu ya. Ditulis nama anggota kelompoknya. Terus setelah itu mengisi LKPD dan ada yang menggambar siklus air. Nah, di situ nanti ada untuk lembar menggambarnya. Nah, ini lembar untuk menggambarnya. Ini untuk menggambar siklus air.
Ya, silakan jawab LKPD dan menggambar siklus airnya. Ayo, gambar siklus airnya. Ayo silakan menggambar. Iya. Ya, sambil kalian mengerjakan LKPD, Ibu nilai ya kekompakan kalian bekerja kelompok. Nah, ini tahapan apa namanya? Tadi apa namanya? Ini kelompok berapa? 2. Ya, kelompok 2. Ini kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Nah, setelah jadinya evaporasi, nanti akan terbentuknya awan itu dengan disebut dengan apa? Kondensasi. Setelah detik, air hujan akan jatuh ke bumi. Ini kesulitan, sudah bisa pahami? Sudah selesai? Sudah selesai? Iya. Kenapa? Evaporasi juga. Iya. Ini terjadinya penguapan, terjadinya awan. Nah, awan ini disebut dengan apa? Terbentuknya awan dari hasil penguapan. Dari penguapan air laut. Presentasikan hasil gambar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Hasil diskusi ya, siklus air. siklus air. Ya, ayo. Ya. Pertama-tama ada evaporasi yang disebut penguapan dan terjadilah kondensasi yang disebut pengambunan. Terus terjadilah presipitasi yang disebut hujan. Dia akan hujan dan dia akan jadi infiltrasi dan akan kira-kira. Iya. Ya, tepuk tangan. Ada yang mau nanyakan? Ada yang bertanya? Nah, di sini tadi ada terjadinya evaporasi. Nah, evaporasi itu apa? Kori, apa itu evaporasi? Evaporasi adalah penguapan air. Iya. Kalau Presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita cukup
cukup sampai di sini ya. Kalian sudah paham? Nah, sekarang Ibu akan bertanya, apa itu presipitasi? Siapa yang tahu? Ya, apa itu? Presipitasi adalah turunnya titik-titik air hujan. Ya, terjadinya titik-titik air hujan. Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, sekarang untuk pembelajaran yang selanjutnya, untuk yang akan datang, kita akan mempelajari tentang apa tadi? Ya, atmosfer bumi. Nah, sekarang bacaan doa dipimpin oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.